Halo, perkenalkan nama saya Randy Dwi Suara dengan NIM 2021 01 10 17. Di sini saya akan memaparkan terkait eh, praktikum pengauditan modul 8 dan modul 9, yang mana presentasi ini diperlukan untuk nilai ujian akhir semester saya. Pertama-tama ini kita masuk ke modul 8. Modul 8 yaitu pendapatan dan beban, di mana pada buku praktikum audit yang 2 itu eh, ada prosedur audit dengan 15 poin, di mana di sini ICQ-nya diambil dari buku praktikum pengauditan 1 pada halaman 168 sampai dengan 171. Kita lanjut ke indeks PL3, di mana indeks PL3 ini menjelaskan terkait schedule beban operasional, yang dimana di sini ada nilai gaji, kesejahteraan karyawan, promosi, dan lain-lainnya. Yang dimana klien ini diaudit per tanggal 31 Desember 2018. Dengan ini total beban operasional semuanya sebesar 2.700.000.000 sekian. Lanjutnya di sini ada catatan setelah pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat hasil temuan dari audit sebagai berikut. Yang pertama itu ada beban gaji, yang dimana beban gaji ini sebesar 19.877.000 rupiah, dan beban lainnya sebesar 19.877.000 rupiah. Yang kedua ada jamuan dan representasi, di mana jamuan dan representasi di sini sebesar 60 juta dan kredit pada perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan, di mana kesejahteraan karyawan ini bernilai 100 juta pada debit dan beban yang harus dibayarkan 100 juta pada kredit. Hasil temuan yang keempat juga ada jamuan dan representasi, di mana debit pada jamuan dan representasi ini sebesar 4.500.000 dan perlengkapan kantornya pada kredit sebesar 4.500.000. Terus hasil temuan yang terakhir nomor 5 ada jamuan dan representasi juga. Di sini jamuan dan representasi sebesar 20 juta pada kredit dan pendapatan lain-lain sebesar 20 juta pada kredit. Kita lanjut next ke indeks M2, di mana indeks M2 itu menyatakan terkait utang pajak, yang dimana ada utang pajak PPh 21, utang pajak PPh 23, pajak PPh 25 atau 29, dan PPN keluaran. Nah, di sini PPh pajak 21 itu per tanggal 2018 itu sebesar 28.500.000 sekian. Lalu di sini tidak ada utang pajak PPh 23. Tapi di sini ada di waktu di kreditnya itu sebesar 400.000 rupiah. Dan utang pajak PPh 25 itu sebesar 357 juta sekian. Jadi terus PPN keluaran di sini juga ada sebesar 17.800.000 sekian. Lalu total audit pada utang pajak 2018 ini sebesar 643
643.800 sekian. Next. Nah, dari hasil temuan indeks M2 ini ditemukan terdapat salah catat pada PPh 21 ke dalam akun beban lainnya, yaitu beban gaji sebesar 19.800 sekian dan kredit pada beban lain-lainnya sebesar 19.800 sekian juga. Terus temuan kedua itu ada salah catat komisi penjualan ke dalam perjalanan dan akomodasi, di mana akun pada pencatatan ini yaitu jamuan dan representasi di debit dan perjalanan dinas dan akomodasi di kredit yaitu sebesar 60 juta. Yang ketiga itu ada salah catat biaya jamuan dan representasi, di mana nama akun tersebut di situ tertulis jamuan dan representasi pada debit dan pendapatan lain-lain pada kredit, yaitu sebesar 4.500.000. Hasil temuan yang keempat ada salah catat penjualan kardus bekas. Di sini nama akunnya itu yaitu jamuan dan representasi pada debit, pendapatan lain-lain pada kredit, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Yang kelima itu ada temuan salah catat biaya kesejahteraan rakyat pada tahun 2018 dan 2019. Ini nama akun di sini yaitu adalah jasa profesional pada eh, debit dan uang PPh 23 pada kredit yang mana sebesar 400.000 rupiah yang telah tertera pada buku 1 halaman 173. Ini temuan terakhir juga belum catatnya PPh 23 atas jasa akuntan dengan akun jamuan dan representasi pada debit dan kreditnya pendapatan lain-lain itu sebesar 20 juta, di mana di buku 1 pada praktikum pengauditan 2 ini juga tertera pada halaman 173. Next kita lanjut. Nah, di sini ada indeks M2.1 yang mana di sini schedule-nya PPh 21. Nah, di sini ada beberapa nama karyawan. Sini ada yang belum terisi: total penghasilan, biaya jabatan, BPJS, jumlah penghasilan neto, PTKP, PHKP, dan PPh 21. Di mana total penghasilan bruto itu kenapa bisa 195 juta? Karena penghasilan bruto per tahun, misalnya kita ambil contoh Diestri. Nah, penghasilan bruto Diestri itu 180 juta. Ditambah THR 15 juta. Jadi akan menghasilkan total penghasilan bruto sebesar 195 juta. 195 juta. Begitupun yang lainnya. Untuk total penghasilan bruto itu penghasilan bruto ditambah dengan THR. Nah, untuk biaya jabatan itu diambil dari 5%-nya 5%-nya total penghasilan bruto. Misalnya total penghasilan brutonya di Estri itu sebesar 195 juta dikali dengan 5%, yaitu sebesar 6 juta. Nah, pada buku 1 juga tertera bahwa tidak bisa biaya jabatan itu lebih dari 6 juta. Walaupun total penghasilannya lebih dari 190 juta ke atas atau terusnya. Misalnya ada penghasilan Farhan dengan penghasilan brutonya 200 juta.
dikali 5%. Nah, itu kan sebesar 10 juta kan. Nah, itu tetap biaya jabatannya akan tetap 6 juta, tidak 10 juta. Nah, di sini ada BPJS, terus ada jumlah penghasilan neto. Di sini jumlah penghasilan neto itu eh, total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS yang menghasilkan jumlah penghasilan neto. Terus ada PTKP, di sini juga ada PTKP, terus ada PHKP. PHKP juga cara berhitung PHKP itu dengan jumlah penghasilan neto dikurang PTKP. Itu akan menghasilkan PHKP, nilai PHKP-nya. Nah, setelah setelah diisi semua, di sini ada total PPh 21 yaitu sebesar 19.940.250 sekian yang telah dibayarkan sebesar 19.877 sekian. Lalu ada PPh terutang sekitar 63.250 perak. Next. Nah, di sini juga yang terakhir itu ada indeks M2.1.1 yang dimana schedule-nya itu berisi PPh 21. Di sini juga udah tertera masa pajaknya, tanggal store yang sudah tertera. Tanggal store kita isi dari per bulan Januari, setelahnya baru kita isi 2 itu waktu di tanggal store-nya itu bukan tanggal 9/01/2018, bukan. Jadi kita hitung setelahnya Januari itu. Jadi tanggal 9/02/2018 atau tanggal 9 Februari 2018. Di sini juga jumlahnya sudah 1.807.000 dengan total 12 bulan. Yaitu ada totalnya 19.877. Nah, itu dari modul 8 penerangan atau keterangan dari atau penjelasan dari modul 8. Kita next langsung ke modul 9 ini. Modul 9 itu terkait dengan bentar nih rada ngelag. Nah, di sini ada modul 9 itu ada penyelesaian audit, di mana di halaman 132 itu PT Subus harus melakukan daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Nanti saya akan kirimkan file Excel-nya terkait dengan jurnal koreksi dan reklasifikasi pada tahun 2018. Terus lalu kita next pada halaman 133 buku 2 praktik pengauditan, di mana indeks ARP 2.1 yaitu dengan schedule prosedur penelahaan analitis neraca. Di sini juga tertera ada aset dan aset tetap, di mana asetnya itu total asetnya itu per 2017 itu sebesar 18 miliar 900 sekian. Lalu setelah diaudit per tahun 2017, waktu 2018 itu sebesar total asetnya sebesar 22 miliar 900 sekian. Dari total aset 2017 sampai 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 43,45% atau dengan kalau kita selisihkan dengan rupiah sebesar 6 miliar 900 sekian. Lalu kita next di sini ada ARP indeks ARP 2.1.
dengan schedule prosedur penelahan analitis neraca. Di sini menerangkan tentang kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Di mana kalau kewajiban jangka pendek itu berupa pinjaman bank, utang usaha, utang pajak, atau yang lainnya. Sedangkan jangka panjang itu kewajiban jangka panjang itu ada utang bank, utang sewa pembiayaan atau yang lainnya. Terus ada ekuitas juga. Di sini total kewajiban dan ekuitas itu per 2017 itu sebesar 15 miliar 900 sekian. Ketika 2018 total kewajiban dan ekuitas itu sebesar 22 miliar 900 sekian. Nah, di sini dari 2017 dan sampai 2018 total kewajiban dan ekuitas itu meningkat sebesar 43,45%. Jika selisihnya dirupiahkan sebesar 6 miliar 6 miliar 900 sekian. Kita lanjut ke indeks. Nah, indeks ini yang indeks ARP 2.1, 2.2, 2.3 itu tertera ya itu. Nah, kita lanjut ke ARP 2.3 di mana di sini ada nilai-nilai penjualan neto, beban pokok penjualan, laba, terkait beban-beban dan laba. Kita bisa lihat di sini bahwa PT Sugus 2000 laba neto PT Sugus itu per 2017 sebesar 1 miliar 400 sekian. Ketika 2018 meningkat menjadi 3 miliar 400 sekian. Di mana peningkatan laba neto PT Sugus ini jika dipersenkan itu sebesar 236,86%. Nah, jika dirupiahkan itu kira-kira sebesar 1 miliar 900 sekian. Lalu kita next. Nah, di sini masih pada modul 9 pada halaman 136 yaitu terkait hal representation letter. Nah, di sini ada pernyataan pernyataan kantor akuntan publik Kristin dan rekan. Nah, di sini ada titik-titik yang kosong itu harus diisi dengan tahun atau dengan ya tahun. Pernyataan laporan keuangan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Lalu di sini juga ada pada buku praktikum pengauditan buku 2 itu di mana yang ada di B as B B B titik A titik nomor 1 semua piutang per tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Terus di sini juga ada keterangan lainnya di poin D itu di aset tetap di mana perusahaan menyusutkan aset tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus. Seluruh aset tetap milik perusahaan per 31 Desember 2017 dan 2018 telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan harga perolehannya. Terus lagi pada halaman buku 2 halaman 140 kita disuruh mengisi direktur utama PT Sugus itu siapa, yaitu Diestri direktur utamanya. Terus lanjut, nah di sini ada buku 2 pada halaman 142 itu ada neraca. Nah, neraca yang ada pada buku 2 itu berpacu pada buku 1 di halaman 13.
Jadi nanti kita bisa lihat di buku 2-nya itu kan masih kosong. Nah, nanti kita bisa lihat di buku 1 itu halaman 13. Nah, nilai-nilai nilai-nilai neracanya itu kita ambil dari buku 1 halaman 13. Ya, gitu. Next di sini kita balik lagi ke buku 2 halaman 143, yang tertera laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, laporan laba rugi pada buku 2 pengauditan itu juga tertera pada buku audit 1 halaman 14, di mana angka-angka laporan laba rugi itu sudah ada di buku 1 halaman 14. Jadi kita hanya butuh mencocokkan atau mengklop lah bahasanya. Mengklopkan dengan buku 2. Jadi kita lihat nilai-nilainya di buku 1. Buku 1 nanti kita isinya di buku 2 halaman 143 begitu. Ini juga saya akan menjelaskan sedikit lah pendapatan usaha neto, beban pokok usaha, laba bruto. Nah, pendapatan usaha neto pada PT Subus ini per 2018 itu sebesar 40 miliar 700 sekian, dan pada 2017 sebesar 30 miliar sekian. Beban pokok usahanya sebesar 33 miliar sekian, dan per 2017 itu 24 miliar. Nah, di sini juga ada laporan perubahan ekuitas. Di sini modal sahamnya saldo per 31 Desember 2016 itu modal sahamnya itu 2 miliar 220 dengan saldo laba 1 miliar 700 sekian dengan jumlah 3 miliar sekian. Pada saldo 31 Desember 2017, saldo modal sahamnya tetap 2 miliar 200 2 miliar 220 sekian, dan saldo labanya 3 miliar 200 sekian. Lalu saldo saldo pada tanggal 31 Desember 2018 itu 2 miliar, tetap modal saham itu tetap 2 miliar 2 miliar 220 sekian, dan saldo laba pada 2018 6 miliar 700 sekian. Lalu kita next di sini. Nah, di sini ada pada halaman 150 poin ketiga, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan di nomor 1 kas dan setara. Itu ada poin kas besar, kas kecil, bank CAB, dan bank Lopo. Di sini kas besarnya itu sebesar 3 juta pada 2018 dan 8 juta sebesar 8 juta pada tahun 2017. Kas kecilnya nanti setelah itu kita jumlahkan, yaitu yang sebesar 30 juta sekian pada 2018, dan pada 2017 itu sebesar 67 juta sekian. Sini juga ada poin kedua, aset lancar yang dibatasi penggunanya kita isi, yaitu 2018-nya sebesar 1 miliar 450 rupiah, pada 2017-nya sebesar 1 miliar. Sini juga ada investasi pada saham yang diperdagangkan, ada PT Gudang Jakarta, PT Garam Jakarta. Nah, di sini PT Gudang Garam PT Gudang PT Gudang yang di Jakarta itu tidak memperdagangkan sahamnya pada 2018 maupun 2017.
Namun pada PT Garam yang ada di Jakarta itu 2018 itu dia memperdagangkan sahamnya sebesar 109 juta rupiah. Namun pada 2017 saham PT Garam tidak diperdagangkan. Lalu kita bisa next. Ini ada PT PO, PT Piglet di halaman 152. Kita isi aja PT PO itu pada 2018 sebesar 20 juta. Dan PT Piglet itu pada 2018 itu 16 juta. Lalu kita totalkan jumlahnya sebesar 36 juta untuk investasi pada entitas asosiasi. Lalu di sini juga di poin nomor 8 utang usaha pada pihak ketiga. Ini PT Sugus ya, utang usaha PT Sugus pada pihak ketiga. Pada 2018 itu utang usahanya sebesar 1.278 sekian. Dan utang usaha pada 2017 itu senilai 1 miliar sekian. Lalu ada poin di nomor 9 yaitu perpajakan. Perpajakan di mana utang pajak PT Sugus itu terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25. Di sini ada poin PPh pasal 29, namun tidak ada, PT Sugus tidak punya utang pajak pada PPh 29. Terus PT Sugus juga utang pajak pertambahan nilai. Lalu nanti kita lihat dari buku 1 itu, lalu kita jumlahkan. Sini juga ada poin nomor 10 yaitu utang bank, di mana PT Sugus itu punya utang bank pada Bank CBA TBK. Pada 2018 PT Sugus berutang pada Bank CAB sebesar 1 miliar 200 sekian, dan pada 2017 800 juta 33 sekian. Itu yang utang bank jangka pendek. Nah, pada utang bank jangka panjang PT Sugus itu tetap meminjam ke Bank CABA itu pada tahun 2018 sebesar 10 miliar sekian, dan pada 2017 itu sebesar 8 miliar. Nah, di sini juga beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 2 miliar 100 sekian dan 1 miliar 800 sekian. Sini juga ada poin nomor 11 yaitu modal saham yang sudah terisi. Lalu ada beban usaha. Terakhir juga ada laporan auditor independen yang dimana kita disuruh melengkapi titik-titik yang belum ada isinya. Begitu. Terus pada halaman 158 juga kita disuruh melengkapi titik-titik pada surat nomor ML garis miring 0013 garis miring 1247 garis miring 1218, di mana di surat itu kita harus melengkapi pemegang saham Dewan Komisaris Direksi PT Sugus, alamatnya di mana? Di Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Terus kita juga di bawahnya lagi ada melengkapi lagi, kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 12 Maret 2019. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Atau bila ada kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih.